Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resma Sagandi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang, NIM 1900236. Baiklah, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi manajemen humas, yaitu tentang public external dalam public relation. Yang pertama, kita masuk dulu ke pengertian public external. External public relation artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau lembaga di tangan publik, seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR dengan mereka. Apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil atau produk karya jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Maka perusahaan menjadi terpercaya atas produk-produk yang dihasilkan. Akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. Nah, kemudian komunikasi eksternal dikaji dari segi komunikasi merupakan proses pertukaran atau pergantian message informasi yang terjadi di antara organisasi, antara lembaga atau perusahaan dengan pihak-pihak lain yang secara umum ada di luar organisasi atau lembaga tersebut. Nah, menurut Suhendang, public external dari perusahaan atau organisasi atau badan itu ada beberapa. Nah, minimal terdiri dari 5, yaitu komunikasi publik, customer public, customery public, organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perusahaan itu, dan general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaga. Nah, kemudian ada yang namanya media relation. Yang kedua, sebagai public external, perusahaan atau lembaga ataupun organisasi siapa saja yang disebut oleh yang disebut public external itu. Nah, ada namanya person relation, government relation atau hubungan dengan pemerintah, community atau hubungan dengan masyarakat sekitar, supplier relation yaitu hubungan dengan para pemasok dan barang yang akan dihasilkan, kemudian customer atau hubungan dengan para pelanggan. Lalu ada customer relation yaitu hubungan dengan para konsumen. Kemudian education relation yaitu hubungan dengan bidang pendidikan, yang terakhir terkait dengan hubungan masyarakat umum. Nah, saat ini yang dianggap penting ada 3, yaitu suatu hubungan dengan media relation, kemudian customer relation, kemudian hubungan dengan pemerintah, government relation. Nah, first mempunyai hubungan yang baik dengan lembaga media yang akan menyampaikan berita untuk disiapkan, dan harus ada strategi khusus bagaimana membangun, menjaga, dan memperbaiki hubungan dengan pers atau media tadi. Nah, dari dulu jurnalis atau media bagi seorang wartawan, berita buruk atau berita negatif tentang sesuatu termasuk perusahaan itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Jadi kita harus mempunyai hubungan baik agar mereka melakukan konfirmasi lebih cepat ketika mereka mendapatkan berita negatif. Maka buat seorang praktisi PR, penting harus bagaimana mendesain, bagaimana strategi, bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan wartawan gitu kan, atau jurnalis. Dan ketika berita baik akan naik, juga begitu cepat bisa kita memanfaatkannya gitu. Hubungan dengan pihak media atau pers dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kontak formal dan hubungan melalui kontak informal. Bentuk hubungan antara praktisi PR yaitu adalah press release, press conference, press room, kemudian press tour, press reception, dan banyak lainnya gitu. Dan perkembangan teknologi saat ini pengaruhnya begitu besar terhadap bentuk-bentuk media, sekalipun media massa, media cetak, itu memberikan pengaruh yang luar biasa besar buat lembaga atau perusahaan. Kita sebagai praktisi PR harus memanfaatkannya. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan atau nama baik bagi perusahaan, meningkatkan jasa-jasa yang dihasilkan, sumber SDM yang dihasilkan oleh sebuah lembaga akan meningkat. Nah, meningkatkan kepercayaan mereka sebagai pelanggan
dalam memakai produk dan jasa yang kita hasilkan gitu. Aktivitas keseluruhan yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan melalui liputan atau pemberitaan gitu. Kemudian media relation yang perlu diingat bahwa media relation merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas atau publikasi, memberikan respon terhadap kepentingan media dengan kepentingan organisasi. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR atau public relation eksternal yang mencoba melakukan hubungan atau membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antar organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi agar setiap produk dan jasa yang kita produksi tadi bisa sampai ke tangan mereka dan perhatian mereka melalui tawaran berita yang ditulis dan dipublis oleh pihak media, dan pada akhirnya berita baik memunculkan kepercayaan, meningkatkan pencitraan, dan tercapainya tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Tapi sebaliknya, hubungan yang tidak baik apabila ada berita bentuk itu langsung dipublis tanpa memberitahukan kita, dan ketika berita buruk itu dipublis tentu saja menurunkan citra lembaga atau perusahaan sehingga merusak nama baik perusahaan. Nah, yang mesti diingat adalah menjadikan medianya sebagai partner public relation atau praktisi public relation sebuah lembaga atau perusahaan dalam mengelola arus informasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, yaitu government relation, hubungan kita dengan pemerintah. Jadi yang pertama itu dalam kegiatan PR, pemerintah dianggap penting meskipun tidak terlibat secara langsung, karena biasanya banyak orang-orang yang mempunyai pengaruh yang luar biasa di pemerintahan gitu dalam kegiatan bisnis atau keseluruhan kegiatan di negeri ini gitu. Kemudian yang kedua, adanya pejabat PR yang khususnya berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah untuk kepentingan perusahaan sebenarnya bukan hal yang dilarang gitu. Sehingga hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru merespon positif atau mendukung perusahaan tersebut gitu. Dan tugas yang diemban oleh praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation yang pertama itu meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah, kemudian memantau lembaga, membuat keputusan dan peraturan pada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga, mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan. Nah, yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang dimiliki dampak yang luar biasa pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan. Yang keenam, mengurangi ketidakpastian atau karena tidak dapat memberikan tanda-tanda peraturan dengan hubungan baik dengan pemerintah akan aturan itu begitu tepat bisa kita dapatkan gitu. Kemudian mempercepat keluarnya keputusan-keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan seperti izin, eksploitasi, hasil alam atau sebagainya. Yang kedelapan, meningkatkan pemahaman satu sama lain. Nah, pemahaman kita dengan pemerintah begitu sebaliknya gitu. Yang kesembilan, mendapatkan perlindungan dan pembelaan saat perusahaan menghadapi krisis atau kolaps. Nah, arti penting hubungan yang kita bangun oleh pemerintah itu menurut Fraser Moore yang menjelaskan bahwa hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian ketika kita menjadi seorang praktisi relation. Yang pertama itu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi persoalan atau masalah biaya yang tidak sedikit gitu. Nah, kemudian undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat membuat batasan-batasan yang tidak diinginkan bagi perusahaan. Gitu. Jadi kita bisa meminimalisir nanti masalah-masalah yang kemuncul atau merugikan perusahaan gitu. Nah, adapun fungsi dari government relation ini sehingga menjadi suatu keharusan yang pasti dilakukan gitu, yang harus dilakukan oleh praktisi PR sebuah perusahaan atau lembaga. Pertama, predictable gitu, agar masa depan perusahaan atau lembaga kita dapat diprediksi perjalanannya. Kemudian accountable, berarti kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan, kebijakan perusahaan mengenai pajak, perubahan dan lainnya itu sungguh menentukan perusahaan. Kemudian terkait dengan regulasi yang kaitannya dengan peraturan perundang-undangan,
pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif agar kebijakan pemerintah yang akan dihasilkan bisa menjamin masa depan atau kelangsungan hidup perusahaan atau lembaga. Kemudian yang keempat ada namanya customer relation. Disebut sebagai external relation, dikaji atas 3 yang tadi ya, media relation, ada government relation, kemudian customer relation. Nah, terkait dengan customer relation itu ini yaitu untuk meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari dan mendengarkan pelanggan baru gitu. Jadi kita RO kita harus dijaga ya, repeat order, memperkenalkan produk dan kualitas yang punya jaminan. Nah, fokus utama customer relation ini adalah customer satisfaction, yaitu kekuatan pelanggan. Maka 2 bentuk lainnya adalah penanganan keluhan dari pelanggan, itu hubungan dengan pihak pelanggan, yaitu seperti memberikan ucapan selamat, apakah selamat ulang tahun atau selamat peresmian atau selamat ucapan-ucapan lain, selamat wedding gitu kan. Sebenarnya bentuk hubungan dengan customer relation ini termasuk pihak-pihak keluarga yang menikah, misalnya kan yang saya bilang tadi, pemberian kalender, pemberian buku telepon, notebook, melakukan publisitas dan banyak lainnya dalam rangka membina hubungan baik dengan konsumen. Jadi kita harus menjaga RO atau repeat order supaya pelanggan tersebut berlangganan dengan perusahaan kita gitu. Nah, ini inti utamanya customer satisfaction ini ketika mereka komplain diterima dengan sangat baik dan dicarikan solusi dengan sangat baik pula tanpa merugikan dua belah pihak. Jadi citra lembaga masih terjaga dengan baik karena rasa tanggung jawab perusahaan kepada pelanggan, pelayanannya pada pelanggan menjadi prioritas perusahaan gitu. Oke. Mungkin sekian dari saya tentang public external dari public relation gitu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.